Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Ada yang menarik ya, pertemuan 6 partai. Jadi plus ya, partai pro pemerintah yang selama ini bergabung dalam kabinet begitu. Kabinet Presiden Joko Widodo. Nah, ini masih dalam suasana lebaran plus ya, hangat begitu ya. Mulai nih karena beberapa bulan lagi kan harus sudah bisa ditentukan siapa pasangan yang bakal melenggang. Kalau calon presiden sudah jelas kan, ada 3 nama tuh yang menurut beberapa lembaga survei itu sudah mengerucut ketiga nama ini. Walaupun ada juga yang menyebut-nyebut bisa saja ada 4 kandidat, tetapi untuk ke arah sana tampaknya peluangnya kecil ya. Anggap saja sudah mengerucut ketiga nama ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Ketiga nama ini sudah mengukuhkan dirinya di 3 besar hasil survei, elektabilitasnya tinggi begitu. Nah, pertemuan 6 partai ini formasi lengkap minus Nasdem ya, karena Nasdem konon katanya tidak diundang, tapi ada juga yang menyebut diundang sebetulnya, tetapi Surya Paloh sedang ada di luar negeri begitu. Jadi berbeda dengan beberapa waktu lalu ya, formasi lengkap berjalan bersama, di tengahnya Jokowi kemudian diapit oleh para ketua umum partai. Kesannya ada suasana yang auranya itu, ada suasana yang ya menggambarkan solid gitu ya. Nah, kalau kemarin cuma 5 yang sempat foto bersama. Pasalnya Megawati pulang duluan kan, jadi tidak sempat foto bersama. Nah, itu juga bisa mengundang tafsir sebetulnya, karena memang berbeda dengan kalau semuanya bareng-bareng gitu ya. Bahkan ada yang menyebut Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan sikap pilih kasih terhadap partai pendukung kabinetnya saat dinamika politik memanas nih sekarang menjelang Pilpres 2024. Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dengan jargon perubahannya tidak diundang dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Walaupun pertemuan itu kan halal bihalal ya gitu. Kalau halal bihalal malah jangan yang pro pemerintah saja kan, bisa saja semuanya diundang begitu, termasuk PKS dan Demokrat kan begitu. Supaya memang kesan halal bihalalnya kan terasa begitu. Jadi semua hadir di sana. Kecuali kalau memang ada agenda perbincangan khusus yang serius gitu menyangkut Pilpres 2024, yaitu lain cerita seperti yang dikatakan Roham Urmuji ya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan. Nasdem tidak diundang lantaran ada perbincangan khusus mengenai Pilpres 2024. Kalau itu sih wajar-wajar saja, karena ada yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka ke pihak lain dalam konteks menjelang Pilpres 2024. Tribunjakarta.com melansir, hanya Ketua Umum PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP yang mendapat undangan spesial dari Presiden Jokowi. Nah, itu pun Ketua Umum PDIP tidak tampak bersama-sama saat keluar dari istana. Boleh jadi ada faktor lain ya, selain tentunya kalau orang kan menduga-duga seperti ada keengganan gitu jalan kaki bersama 5 ketua umum partai lainnya gitu ya. Jadi Megawati langsung pulang seraya melambaikan tangan dan senyum dari balik kaca mobil yang terekam kamera wartawan begitu ya. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 19.00 atau jam 7 malam itu, para ketua umum partai juga tidak datang bersama-sama, tetapi masing-masing ya bergantian gitu. Waktu disapa awak media, mereka melambaikan tangan, ada juga yang memberikan jempol sambil berjalan menuju istana. Sekira 2 jam lebih mereka berbincang dengan Presiden Jokowi. Nah, setelah pertemuan, seperti yang dilansir oleh tribunjakarta.com, Megawati tampak lebih dulu keluar istana, kemudian duduk di kursi belakang mobil hitam sambil melambai dan tersenyum, kemudian berlalu tanpa menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media. Nah, berbeda dengan 5 ketua umum partai lainnya, Erlangga, Prabowo, Mardiono, Muhaimin, dan Zulkifli Hasan, mereka berjalan bersama keluar istana, kemudian menyambangi awak media,
bahkan sempat berfoto bersama sambil menyatukan tangan seperti menunjukkan kekompakan. Nah, setelah foto bersama kemudian berpencar. Prabowo mengungkapkan 2 jam pertemuan dengan Jokowi membicarakan tentang perkembangan ekonomi dunia. Beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi untuk menjadi negara maju, kata Prabowo seperti yang dikutip tribunnews.com. Dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan. Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita, ujar Prabowo menandaskan. Prabowo mengaku tidak terlalu banyak berbincang masalah politik. Begitu juga menurut Erlangga, pertemuan dengan Jokowi lebih banyak membahas soal kondisi ekonomi dan tantangan ke depan. Nah, kenapa Nasdem tidak diundang? Menurut Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Maikiansah, Ketua Partai Nasdem tidak mendapatkan undangan. Charles menegaskan kalau Nasdem diundang, pihaknya akan memenuhi undangan itu untuk hadir. Namun jika nyatanya tidak diundang, Partai Nasdem menghormati hal itu. Dan Nasdem juga tidak mempersoalkan karena menghormati arti undangan. Begitu. Nah, itu suasana pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 partai politik pendukung pemerintah. Ya memang ada yang memandang wajar-wajar saja kan begitu. Karena suasana halal bihalal kan dikaitkan dengan itu. Silaturahmi biasa kan gitu. Tetapi ada juga yang memandang itu ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Ya, siapapun kan bisa menafsirkan macam-macam. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.